kakak-kakak dan teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini kita mau ibadah Oasis lagi. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, dan berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan ibadah Oasis ya Tuhan. Kau berkati kakak-kakak kami dan kami semua ya Tuhan. Kau sertai kami dari awal hingga akhirnya kami selesai ibadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah kakak-kakak dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom Goexis. Wah, selamat hari Minggu teman-teman semua. Nggak kerasa ya, ternyata hari ini kita udah masuk ke bulan Juli. Wah, kita udah 6 bulan melewati tahun 2021. Kita ada di bulan ke-7 nih teman-teman. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan lagi. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu, gimana kabar teman-teman semua? Wah, pasti teman-teman semua dalam keadaan baik, dan juga aku berdoa teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, sekeluarga di rumah. Oke? Amin ya, kita sama-sama berdoa. Nah, hari ini sebelum kita memuji nama Tuhan, aku mau teman-teman semua untuk bangkit berdiri supaya memuji Tuhannya bisa semangat, gerakannya bisa luwes, dan juga suara bisa kencang. Oke? Sama-sama hari ini kita memuji Tuhan. Yuk kita mulai memuji Tuhan hari ini. Yuk. Jangan lupa senyum ya, oke? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak teman-teman untuk siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan telinga, supaya kita bisa konsentrasi dengerin firman Tuhan hari ini. Yuk, sebelum itu kita mau menyembah Tuhan dulu ya teman-teman. Semuanya ikutan menyembah ya, sikapnya harus tenang. Kalau bisa tutup mata, boleh tutup mata, oke? Yuk, Tuhan, kita mengucap syukur sama Tuhan kita karena udah bimbing kita
sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku jadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Teman-teman, sama-sama kita mengatakan, jadikan kami terang Tuhan. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan genapi. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami terang sampai semua orang mengenal-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Teman-teman, mari sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berkumpul Tuhan untuk ibadah Go Eksis di bulan Juli awal ini Tuhan. Walaupun secara online kami tetap mengucap syukur untuk seluruh sarana ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya pandemi bisa cepat berlalu Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama bertemu untuk beribadah kembali Tuhan Yesus di gereja. Kami juga saat ini mau berdoa Tuhan supaya kami semua bisa mendengarkan firman Tuhan dengan konsentrasi Tuhan Yesus. Tuhan arahkan hati dan pikiran kami untuk bisa fokus terhadap apa yang akan disampaikan nanti Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi rema untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama teman-teman, kita mau ucapkan haleluya, amin. Oke teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kembali lagi nih sama kakak Siska di
Koeksis. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Yusuf yang memaafkan saudaranya. Nah, saksikan videonya dulu ya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. "Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir."
Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, sebelum kita membahas video kita hari ini, kakak mau tanya, 2 minggu lalu kita bercerita tentang apa ya? Cerita tentang Yusuf ke Mesir. Yusuf ke Mesir itu langsung jadi petinggi atau enggak ya? Enggak ya. Nah, Yusuf itu harus di penjara dulu, harus menafsirkan mimpi Firaun dulu. Baru pada saat itu Yusuf diangkat. Yusuf percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Nah, selanjutnya kakak mau nanya, dari video kita hari ini, yang kalian dapat apa? Bahwa kita harus memaafkan sesama kita harus memaafkan kakak kita harus memaafkan adik kita harus memaafkan teman-teman yang jahat pada kita. Kita harus mempunyai hati yang sangat besar, seluas samudra, untuk memaafkan. Karena apa? Tuhan itu tidak suka orang yang pendendam. Jadi kita belajar hari ini untuk memaafkan sesama kita ya. Oke? Bisa dong kita memaafkan sesama kita. Nah, sebelum kita mau menutup perjumpaan kita hari ini, kakak ada kasih ayat hafalan nih. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Kita ulang ya pelan-pelan. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, itu adalah ayat hafalan kita minggu ini ya. Jangan lupa untuk dihafal dan kita ulangi lagi minggu depan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Nah, sebelum itu kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Bapa, kami telah menyelesaikan koeksis kami hari ini Tuhan. Kiranya kami mempunyai hati yang mau memaafkan sesama kami Tuhan, yang mengasihi sesama kami seperti Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, atas keluarga dan sukacita yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik.